Selama bisa memanjat keluar dari lubang sedalam 5 meter, hadiahnya adalah $50.000. Setiap orang hanya boleh menggunakan satu alat bantu. David memilih membawa sebuah ponsel masuk ke dalam lubang. Mr. Farmer memilih cangkul, sementara Michael justru mengayuh sepeda masuk ke dalam lubang. Pemain nomor 1, David, hanyalah seorang pekerja kantoran biasa. Cara dia turun ke lubang cukup keren, hampir saja nyawanya melayang. Ia mulai mengamati sekeliling, dindingnya licin, lebih tinggi dari yang ia bayangkan. Melompat pun tak mampu menjangkau bibir lubang. Dengan tubuh mungil dan kaki hanya 1,5 meter, sudah habis-habisan berusaha, tapi tetap tidak bisa. Dinding yang polos tanpa pijakan jelas mustahil dipanjat. David mencoba berteriak minta tolong, berharap ada orang lewat. Tak disangka, sejauh beberapa kilometer, bahkan seekor semut pun tidak ada. Ia lalu berpikir tenang, sampai akhirnya ingat dengan ponsel di sakunya. Ia melepas casing plastik ponsel itu, untung bahannya cukup keras. Dengan casing itu ia mulai mengorek dinding, membuat semacam anak tangga untuk bisa merangkak naik. Namun di tengah usaha itu, ia teringat. Ponselnya masih bisa digunakan untuk menelpon. Ia pun buru-buru menghubungi layanan pesan antar makanan. Harus isi perut dulu biar kuat kabur, pikirnya. Tapi ternyata pulsanya habis. Pada akhirnya, David hanya bisa lanjut menggali dengan casing ponsel. Untung tanahnya tidak keras. Setengah jam kemudian ia sudah membuat 6 pijakan di dinding. Satu demi satu ia panjat, hingga akhirnya berhasil meraih bibir lubang. Dengan tenaga sisa ia mengangkat tubuhnya ke atas, lalu tergeletak lemas seolah habis menguras seluruh energi. Waktu yang ia habiskan, lebih dari 1 jam. Pemain nomor 2, Mr. Farmer, sedang bersiap menanam kentang ketika tak sengaja jatuh ke dalam lubang. Untungnya, ia masih membawa cangkul. Ia mencoba menancapkan cangkul ke dinding sebagai penopang untuk memanjat, tapi tanahnya terlalu gembur, tak kuat menahan beban tubuhnya. Meski gagal berkali-kali, ia tidak menyerah. Akhirnya cangkul menancap kuat di tanah keras. Dengan bertelanjang kaki ia naik, menarik cangkul, dan meraih bibir lubang. Akhirnya berhasil keluar. Namun waktunya, lebih dari 2 jam, jauh lebih lama daripada David. Pemain nomor 3, Michael, sedang berangkat sekolah dan kebetulan lewat lubang itu. Ia tetap menjaga gaya seolah sedang mengayuh sepeda, bahkan setelah jatuh. Tapi begitu hitungan waktu dimulai, ia berhenti berpura-pura. Ia menatap lubang 5 meter itu, nyaris mustahil dipanjat. Ia lalu memutuskan menjadikan sepedanya sebagai penopang, menahannya di sudut dinding untuk dijadikan pijakan. Dari situ ia bisa meraih lebih tinggi, tapi masih belum cukup. Michael lalu melompat, kedua lengannya menahan bibir lubang. Dengan cepat ia melepaskan tangan kanannya untuk menarik tubuh lebih jauh ke atas. Dalam sekejap, ia berhasil memanjat keluar. Waktu yang ia habiskan hanyalah 20 menit. Paling cepat di antara mereka semua. Karena itu, Michael keluar sebagai pemenang sekaligus peraih hadiah. Sekarang pertanyaannya, kalau kamu yang ada di posisi mereka, alat apa yang akan kamu pilih untuk keluar?